Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan sifat keperiodikan unsur. Ada beberapa sifat keperiodikan unsur ya. Di sini ada jari-jari atom, keelektronegatifan, energi ionisasi, afinitas elektron, oksidator, dan sifat logam. Kita mulai dari yang pertama ya, jari-jari atom. Sifat unsur jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai kulit elektron terluar yang ditempati oleh elektron. Jadi jarak dari inti atom sampai ke kulit terluar yang ditempati oleh elektron. Misalkan ini proton. Dia memiliki dua kulit. Jarak dari inti atom, dari proton sampai ke kulit terluarnya itu disebutnya jari-jari atom. Semakin besar jumlah kulitnya, tentu saja jari-jari atomnya semakin besar. Untuk kulit ke-1, berarti dia periode 1, kalau saya gambarkan seperti ini, dia cuma punya satu kulit, jari-jarinya dari inti sampai ke kulit terluar, ini jari-jari. Bayangkan kalau atom itu berada di kulit kedua, berarti di barisan kedua, dia memiliki dua kulit yang ditempati elektron. Jari-jari itu dari inti sampai ke kulit terluar. Terlihat ya, jari-jarinya akan semakin besar. Kulitnya lebih besar, jari-jarinya akan semakin besar. Kulit lebih besar itu berarti dalam satu golongan dari atas ke bawah. Ya, misalkan untuk golongan 1A. Haji, Lina, kawin, Robi, CS, frustasi. H itu golongan 1A. Berarti dia cuma punya 1A periode 1 ya, berarti cuma punya satu kulit elektron. Kalau Li di periode 2, berarti ada dua kulit elektronnya, semakin besar jari-jarinya. Na di kulit ketiga ya, di barisan ketiga, berarti dia punya 3 kulit elektron, jari-jarinya semakin besar. Jadi dari atas ke bawah, dalam satu golongan, jari-jari akan bertambah besar karena jumlah kulitnya juga bertambah. Sedangkan dari kiri ke kanan dalam satu periode, jumlah kulitnya sama. Ya, tapi muatan intinya semakin besar, sehingga daya tarik inti terhadap elektron makin kuat. Atau jarak antar kulitnya mengkerut. Ya, jadi kalaupun misalnya dia dalam satu barisan yang sama, jumlah kulitnya sama, tapi semakin ke kanan itu, jarak antar kulitnya semakin mengkerut, jadi semakin kecil jari-jarinya. Bisa ya? Jadi, saya ulang, untuk jari-jari atom, dari atas ke bawah dalam satu golongan semakin besar, dari kiri ke kanan dalam satu periode semakin kecil. Ya, kita lihat ya, misalkan nih, saya punya sistem periodik unsur di sini ya. Antara Li sama Na, jari-jarinya itu Li lebih kecil daripada Na. Ya, tapi kalau dibandingkan Na dengan Mg, Mg jari-jarinya lebih kecil daripada Na karena dia dalam satu periode tapi dari kiri ke kanan. Oke, jadi yang dibandingkan ini adalah khusus golongan A ya, yang B-nya tidak dibandingkan. Sifat yang kedua adalah potensial ionisasi atau energi ionisasi. Adalah energi minimum yang dibutuhkan oleh suatu atom untuk melepaskan elektron dalam wujud gas membentuk ion positif. Energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron. Nah, yang perlu diperhatikan lagi ini adalah keperiodikannya. Dari atas ke bawah dalam satu golongan, itu akan semakin kecil. Dari kiri ke kanan dalam satu periode, itu semakin besar. Bisa dipahami ya? Ini kebalikan dari jari-jari atom. Kalau jari-jari tadi kan semakin ke bawah semakin besar ya. Kalau energi ionisasi dari atas ke bawah semakin kecil, dari kiri ke kanan dalam satu periode semakin besar. Sifat berikutnya adalah afinitas elektron, yaitu energi yang dihasilkan oleh suatu atom apabila menerima elektron dari atom lain membentuk ion negatif. Tadi kalau energi ionisasi membentuk ion positif, kalau afinitas elektron membentuk ion negatif. Kecenderungannya sama seperti energi ionisasi. Dari atas ke bawah dalam satu golongan semakin kecil, dari kiri ke kanan dalam satu periode semakin besar. Sifat berikutnya adalah keelektronegatifan, yaitu kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron valensi dari atom lain membentuk ikatan. Kecenderungan dalam satu golongan dari atas ke bawah itu semakin kecil.
Dari kiri ke kanan itu semakin besar. Ya, berikutnya, oksidator. Sifat oksidator adalah kemampuan zat untuk mengoksidasi zat lain. Dari kiri ke kanan dalam satu periode semakin besar, dari atas ke bawah dalam satu golongan semakin kecil. Ya. Lanjut, sifat logam. Sifat logam, yang disebut logam itu ciri-cirinya adalah dia menghantarkan panas dan menghantarkan listrik, warnanya mengkilap, keras dan ulet. Kalau non-logam itu non-konduktor ya, titik didih dan titik lelehnya rendah. Bagaimana sifat logam kecenderungannya dalam sistem periodik? Dari atas ke bawah dalam satu golongan sifat logamnya semakin besar. Dari kiri ke kanan sifat logamnya semakin kecil. Seperti itu ya. Sebentar, saya ambil dulu sistem periodiknya. Nah, saya punya jembatan keledainya ya, supaya lebih mudah menghafalnya. Kita lihat. Tadi kecenderungannya beda-beda ya, ada yang dari atas ke bawah semakin kecil, ada yang dari atas ke bawah semakin besar. Nah, supaya lebih mudah kalian menghafalnya, ini ada jembatan keledainya piano. Apa itu piano? P-nya adalah potensial ionisasi, A-nya afinitas elektron, N-nya keelektronegatifan, O-nya sifat oksidator. Piano. Dari kiri ke kanan, nada piano itu semakin tinggi, kan betul ya? Berarti dari kiri ke kanan dalam satu periode, pianonya akan semakin besar. Potensial ionisasinya, afinitas elektronnya, keelektronegatifan sama oksidator dari kiri ke kanan itu akan semakin besar. Sedangkan dalam satu golongan dari atas ke bawah, pianonya semakin kecil. Nah, kebalikan dari piano adalah lora. Dari kiri ke kanan, sifat logam dan radius itu semakin kecil. Dari atas ke bawah dalam satu golongan, sifat logam dan radius itu semakin besar. Seperti itu ya. Coba kita lihat ya. Di sini ada sistem periodik unsur. Yang dilihat golongan A saja ya. Nah, saya mau bandingkan sekarang antara Na sama Li. Ya. Pertama, potensial ionisasi Pi. Potensial ionisasi Li dibandingkan potensial ionisasi Na itu akan lebih besar yang Li. Kenapa? Karena Li lebih atas. Jadi semakin ke bawah energi ionisasi itu akan semakin kecil, gitu ya. Kalau dibandingkan potensial ionisasi Na dibandingkan potensial ionisasi Mg, itu yang Mg akan lebih besar karena dari kiri ke kanan. Semakin kanan potensial ionisasinya akan semakin besar, gitu ya. Kalau radius jari-jari ya, kalau jari-jari Li, kalau dibandingkan jari-jari Na, itu jari-jari Na lebih besar karena Na lebih bawah. Kalau dibandingkan jari-jari Na dengan jari-jari Mg, ya, Na sama Mg itu semakin ke kanan, jari-jari itu akan semakin kecil. Jadi jari-jari Na lebih besar daripada jari-jari Mg. Ya, karena semakin ke kanan, jari-jari semakin kecil. Seperti itu ya. Tapi hati-hati, ini juga ada batasannya. Untuk potensial ionisasi tadi semakin ke kanan semakin besar, tapi yang paling besarnya itu adalah golongan 8A ya. 8A itu paling kanan ya. Nah, untuk ano, afinitas elektron, keelektronegatifan sama sifat oksidator itu yang terbesarnya adalah 7A. Jadi 8A itu tidak punya afinitas elektron, tidak punya keelektronegatifan, tidak punya sifat oksidator. Jadi hati-hati kalau ditanya siapa yang memiliki keelektronegatifan tinggi, ya itu cari yang golongan 7A, jangan dicari 8A. Kalau yang ditanya potensial ionisasi tinggi, baru cari 8A. Ya, untuk lora nggak ada batasan ya, pokoknya semakin ke kanan makin kecil, berarti yang terkecil golongan 8A. Ya, semakin ke bawah semakin besar, nggak ada pengecualian. Baik, seperti itu ya. Sifat periodik unsur beserta kecenderungannya dalam satu golongan dan dalam satu periode. Tolong diingat-ingat piano. Ya, nada piano dari kiri ke kanan semakin tinggi.
Berarti piano itu dari kiri ke kanan semakin besar, dari atas ke bawah semakin kecil. Sedangkan lora kebalikannya ya, dari kiri ke kanan semakin kecil dan dari atas ke bawah semakin besar. Ini contoh soal di buku paket ya, tiket ulangan yang kalian kerjakan nomor 12. Energi ionisasi unsur-unsur segolongan berkurang dari atas ke bawah. Tadi energi ionisasi itu pi ya. Ini berarti dari pi. Jembatan keledainya piano. Piano itu dari kiri ke kanan semakin besar, dari atas ke bawah dalam satu golongan semakin kecil. Yang ini segolongan berkurang katanya dari atas ke bawah. Betul ya, dari atas ke bawah berkurang. Faktor utama yang menyebabkan penurunan tersebut adalah bertambahnya apa? Nah, dari atas ke bawah yang bertambah apa sih? Yang bertambah itu lora ya, sifat logam dan radius. Jadi dari atas ke bawah itu semakin besar, dari kiri ke kanan semakin besar, semakin kecil. Berarti dari atas ke bawah sifat logam dan radiusnya semakin besar. Jadi ini jawabannya yang A. Ya, semakin besar jari-jarinya, semakin bawah itu semakin besar jari-jarinya, makanya semakin mudah melepaskan elektron. Energi ionisasinya semakin kecil. Nomor 13, Maristi dari buku paket ya, tiket ulangan, bab 3. Perhatikan gambar berikut. Unsur yang mempunyai afinitas elektron terbesar. Afinitas elektron berarti jembatan keledainya di piano. Piano semakin ke kanan semakin besar, semakin ke bawah semakin kecil, tapi hati-hati ya, ANO itu batasnya 7A. Semakin ke kanan tuh semakin besar, tapi yang terbesarnya itu 7A. Yang terbesar itu golongan 7A untuk afinitas elektron ya, A. Nah, coba kita lihat, ini golongan berapa sih? Ini tuh golongan 1A ya, ini golongan 2A. Ini golongan B, nggak usah dilihat dulu, ini 3A, ini 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Berarti golongan 7A itu adalah yang S. Jadi afinitas elektron yang terbesar adalah golongan 7A yang paling atas. Ya, itu yang S. Kemudian lanjut nomor 14. Unsur berikut yang memiliki energi ionisasi terbesar. Energi ionisasi terbesar berarti dari piano. Ya, tadi piano dari kiri ke kanan semakin besar, dari atas ke bawah semakin kecil. Yang ditanya energi ionisasi itu pi ya. Kalau pi batasnya 8A. Jadi yang paling kanan paling besar batasnya 8A. Berarti kita cari yang golongan 8A kalau ada gitu ya. Kalau nggak ada kita cari yang paling kanan dan paling atas. Ya, jadi pi terbesar itu yang paling kanan dan paling atas gitu ya, karena semakin ke kanan semakin besar, semakin ke bawah semakin kecil, berarti yang terbesar itu yang kanan atas. Nah, kita lihat posisinya dari pertama natrium dulu. Natrium ada di mana gitu ya? Kalau misalnya belum hafal, ini bisa dilihat dari nomor atom. 11 Na, berarti 281. Ini berarti golongan 1A ya, periode 3. Nah, kalau golongan itu bisa lihat langsung dari sini ya, kalau golongan A ya, ini golongan 1A. Kalau periode lihat dari ini ada 3 kulit. Kulit pertama 2, kulit kedua 8, kulit ketiga 1. Jadi ada 3 kulit. 1, 2, 3. Jadi itu periodenya. Kemudian yang kedua ada 12 Mg. Berarti 2, 8, 2. Ini golongan. Nah, kalau golongan lihat dari elektron valensinya ya, kulit terluarnya. 2A periodenya ada 3 kulit ya, 2, 8, 2 gitu ya, berarti periode 3. Kemudian 19K, 2, 8, 8, 1. Ya, berarti golongan 1A periode 4. Ya, karena ada 2, 8, 8, 1, ada 4 kulit. Kemudian yang 20Ca, 2, 8, 8, 2. Berarti golongan 2A periode 4. Nah, sebetulnya boleh ya kalian lakukan konfigurasi yang pakai subkulit juga bisa ya, sama saja. Ini biar lebih cepat aja. 37, 2, 8, 18,
9 ya, berarti 8, 1. Ini golongan 1A periode 5. Nah, berarti kita bisa tuliskan dalam sistem periodik ya, ada Na, Mg, K, Ca, Rb. Bagaimana posisinya Na, K sama Rb itu ada dalam golongan 1A ya. Na, K sama Rb. Berarti urutannya di sini ada Na, ini K, ini Rb di golongan 1A. Kemudian ada Mg sama Ca di golongan 2A. Mg-nya seperiode sama Na ya, berarti Mg di sini, Ca di seperiode sama K. Nah, yang ditanya pi terbesar, berarti yang paling kanan dan paling atas. Paling kanan dan paling atas, berarti pilihannya Mg. Baik, kita lanjut ya. Nomor 29. Unsur yang paling elektronegatif. Nah, coba elektronegatif berarti keelektronegatifan. Jembatan keldainya dari piano ya. N-nya tuh keelektronegatifan. Dari kiri ke kanan semakin besar, dari atas ke bawah semakin kecil, tapi hati-hati untuk ano batasnya adalah 7A. Ya, yang terbesar itu berarti golongan 7A, jangan dicari yang 8A ya. Nah, berarti paling kanan dan paling atas ya, yang paling elektronegatif itu kita cari yang kanan dan atas. Bagaimana menentukannya? Kita simpan dulu golongan sama periodenya di mana. P ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Berarti P golongan berapa? Coba sambil mengingat-ingat lagi, kalau dia berakhir di golongan di P, ya dijumlahkan sama S. Nah, berarti ini 5 tambah 2. Jadi si P itu adalah golongan 7A periode. Kalau periode lihat dari kulit terbesarnya, kulit ketiga. Untuk yang Q, sama ya jumlahkan 6 tambah 2. Berarti golongan 8A periode, lihat kulit terbesarnya 3. Untuk yang R, 1S2, 2S2, berarti golongan 2A ya. Kalau berakhir di S, jangan dijumlahkan. Langsung aja 2-nya, periode 2. Karena ini kulit terbesarnya 2. Yang S, jumlahkan ya, 5 tambah 2. Berarti S itu golongan 7A, periode 2. Yang T, nah hati-hati nih, T. 1S2, hati-hati ya, 1S2 bukan golongan 8A, bukan golongan 2A ya, tapi golongan 8A periode 1. Jadi di barisan ke-1 itu, di periode 1 itu, cuman ada golongan 1A, itu hidrogen, sama golongan 2A, itu helium. Ya, kalau golongan 2, golongan 8A ya helium. Kalau golongan 2A itu nggak ada periode 1-nya. Ya, jadi kalau ada 1S2 seperti ini, yang T ya, 1S2, itu bukan golongan 2A, tapi golongan 8A, periode 1. Ya, jadi periode 1 itu cuma ada 1A sama 8A. Ya, jadi hati-hati ya, sekali lagi kalau ada 1S2 itu bukan golongan 2A ya, tapi golongan 8A. Cuman satu aja ini pengecualian. Yang U berakhir di 4S1, berarti golongan 1A, periodenya lihat dari kulit terbesarnya, kulit keempat. 1A periode 4. Nah, berarti kita lihat dulu nih, ini ada PQRS gitu ya, si P-nya golongan 7A periode 3. Berarti kalau kita bikin urutannya gitu ya, ini ada golongan 1A, ada golongan 2A, ada golongan 7A, sama 8A ya. Saya di sini aja langsung ya, 7A, di sini ada 8A. Golongan 1A-nya cuman ada di periode 4, yaitu T. 1, 2, 3, nah di periode 4 ada T. Golongan 2A-nya ada di periode 2, yaitu R. Berarti di sini ada R di periode 2 ya, ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Di golongan 7A itu ada P di periode 3,
sama ada mana? Golongan 7A ada lagi, ada S ya, S di periode 2. Kemudian di golongan 8A itu ada Q di periode 3. Yang U-nya, yang T itu golongan 8A periode 1 ya. Ini T di sini ya. Nah, ini U, maaf bukan T, ini U ya. Ini U. Baik. Nah, berikutnya yang ditanya adalah yang keelektronegatifannya paling tinggi. Berarti yang paling kanan dan paling atas, tapi golongan 7A gitu ya. Jadi kita cari yang 7A yang periodenya paling atas. Jadi ini adalah S. Ya, golongan 7A periode 2. Karena 7A itu ada 2 ya. Ada S, ada P, tapi P-nya lebih bawah. Jadi yang lebih besar keelektronegatifannya yang S. Masih untuk soal yang sama, unsur yang tergolong logam. Logam berarti dari, ini tadi nomor 29 ya, nomor 30, logam itu jembatan keledainya dari lora ya. Semakin ke kanan, semakin kecil, dari atas ke bawah dalam golongan semakin besar. Nah, dari sini berarti yang sifatnya logam itu yang paling kiri ya. Semakin ke kiri, semakin logam. Yang kiri itu yang mana? Ini berarti yang U. Yang U itu logam, sama yang R juga logam. Jadi golongan 1A, 2A, sama aluminium itu logam ya. Golongan 1A, 2A, sama 3A. Jadi 1A-nya ada U, 2A-nya ada R. U dan R. Jawabannya yang E. Terakhir, ini untuk menghafalkan golongan, ya. Untuk menghafalkan golongan, maaf sebentar, ini saya ralat dulu. Ini P ya. Ya, untuk menghafalkan golongan, yang wajib dihafal itu adalah golongan A. Mulai dari 1A sampai 8A itu wajib dihafalkan. Nah, makanya dibantu dengan jembatan keledai ya. Ini saya bikinkan jembatan keledainya untuk 1A, HLINA KRBCSFR, Haji Lina Kawin, Robi CS frustasi. 2A-nya BEMGCASRBARA, beli mangga campur sirsak banyak rasa. 3A-nya BALGAINTL, Bang Ali ganteng intelek. Golongan 4A CSIGESNPB, cewek Singapura genit seneng playboy. 5A-nya Neng Popi asisten serba bisa, NPASSBBI. 6A-nya OCTPO ya, orang salah selalu tertangkap polisi. 7A Ferry celana biru ikut atletik, F CLBRIAT. 8A HENEARKRXERN, heboh negara Arab karena serangan ranjau. Nah, ini wajib dihafalkan dan kalian boleh bikin jembatan keledai sendiri supaya bisa lebih dihafalkan gitu ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.